Kemudian kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Dr. Muhammad Haidar Ilhamullah dari Sulawesi Tengah ini. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Mauni. Pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan jika di IGD kita mendapatkan kasus balon kateter tidak bisa dikempeskan apabila balonnya dikembangkan dengan cairan NaCl. Kemudian mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Dr. Muhammad Puteh Mauni sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi apabila kateter tidak dapat dilepaskan karena balonnya tidak dapat dikempeskan, ya, ini sebenarnya konsepnya ini bukan suatu emergensi, ya. Jadi selama kateternya itu masih terpasang, kemudian drainasenya lancar, urinnya keluar dengan lancar, ini bukan merupakan suatu emergensi dan tidak membutuhkan tindakan emergensi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tidak merekomendasikan untuk dilakukan pemotongan inflation channel ataupun melakukannya dengan guide wire, ya, karena itu bukan suatu tindakan emergensi yang harus dikerjakan di IGD. Tapi kalau memang di tempat bekerjanya jauh dari rujukan ataupun jauh dari tempat rumah sakit yang lebih besar, itu bisa dicoba dengan menggunakan pemotongan inflation channel ataupun dengan melakukan memasukkan guide wire ke dalam inflation channel untuk memecahkan balonnya, ya. Menurut saya untuk kompetensi dokter umum cukup sampai di situ, ya. Kalau tindakan puncture dengan menggunakan guiding USG untuk memecahkan balonnya itu lebih direkomendasikan untuk spesialis bedah dan spesialis urologi, ya. Uh, Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Mauni. Eh, Mudah-mudahan jawaban dari Dr. Mauni dapat menjawab kegelisahan dari Dr. Muhammad Haidar Ilhamullah dari Sulawesi Tengah. Jauh sekali ya dari Sulawesi Tengah. Kemudian ada pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga kepada Dr. Muhammad Putih Mauni. Ini dari Dr. Denny Prayoga. Ini senior saya juga ini sepertinya, ini Dr. Denny Prayoga ini. Pertanyaan dari Dr. Denny Prayoga ini kepada Dr. Putih SPU. Saya pernah mengalami kesulitan menjabut kateter, kemudian sudah coba disedot, sudah kempes, tapi kemudian ketika di USG balon kateternya masih terisi. Kemudian coba dipotong selang urinnya, pengisi balonnya, dan dimasukkan guide wire, ternyata tidak bisa juga. Dicoba puncture guide wire juga tidak bisa. Akhirnya diaspirasi dengan jarum dengan arah selang balon, alhamdulillah bisa. Mungkin saja gara-gara cacat kateter atau mungkin balonnya diisi dengan NaCl. Pertanyaannya, fungsi balon kateter guiding USG apakah menggunakan jarum khusus, misalnya jarum spinal? Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Indra Rizky dari Kepulauan Meranti, Riau. Saya bekerja di puskesmas kepulauan di mana ketersediaan kateter tidak lengkap. Apakah boleh saya melakukan pemasangan kateter tidak sesuai dengan ukuran pemasangannya? Begitu. Mungkin dari Dr. Muhammad Poteh Mauni bisa langsung dijawab. Terima kasih. Baik, itu Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari Dokter Denny, apa kabar Bang Denny? Sehat, Bang? Ya, jadi beliau merupakan senior saya ini sebenarnya. Jadi saya juga ini sebenarnya pertanyaannya ini mungkin kita lebih ke sharing pengalaman aja, ya. Ini kesulitan dalam melakukan puncture pada balon yang belum
kempes atau yang tidak bisa dilakukan pengempesan balonnya, ini tips and triknya mungkin kita memerlukan asisten ya, operator melakukan USG melalui suprapubik, kemudian mempersiapkan jarum ya yang direkomendasikan yaitu jarum spinal. Kenapa jarum spinal? Karena dia lebih panjang ya, lebih panjang. Kemudian asisten ya menarik ke arah distal ya sehingga balon kateternya itu berada di bladder neck ya sehingga dia terfiksasi di situ. Kemudian operator melakukan identifikasi balon, kemudian melakukan puncture pada balon tersebut ya. Biasanya itu kemungkinan besar berhasil ya selama memang balonnya itu terfiksasi dan dia tidak bisa mobile. Ya, kalau mobile itu sangat sulit dilakukan puncture karena dia akan bergerak di dalam kandung kemihnya. Ya, mungkin seperti itu Bang yang bisa saya share pengalaman yang sering kita lakukan di rumah sakit di Rumah Sakit Banda Aceh. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa dilakukan pemasangan kateter tidak sesuai dengan ukuran pemasangan? Nah, ini kalau kasus emergensi ya, retensi urin, apabila biasanya yang tidak tersedia di daerah itu ya ataupun di puskesmas itu biasa kateter yang kecil ya, kateter ukuran 10 frank, 12 frank itu biasa tidak tersedia. Ataupun yang lebih besar itu tidak tersedia juga, biasanya ukuran 22 ataupun 24 frank itu tidak tersedia. Ya, biasanya yang standar yang tersedia itu yaitu ukuran 16, 18 frank dan 20 frank ya. Kalau pada kasus emergensi ya, kasus retensi urin itu apabila tidak tersedia nomor 16 ataupun 18 boleh dilakukan pemasangan kateter 20 frank ya pada kasus-kasus retensi urin karena emergensi ya. Itu boleh. Tapi jangan dilakukan pemasangan kateter yang terlalu besar juga ya. Tapi menurut saya itu kalau yang ukuran standar ukuran 20 frank, 16 frank, 18 frank itu pasti ada ya. Oke, terima kasih kepada Dokter Muhammad Putih Mauni atas jawabannya. Mungkin sudah dapat menjawab semua pertanyaan dari audiens dan mungkin sudah clear. Kemudian ada pertanyaan kepada Dokter Reza Maulana. Ini pertanyaan dari Dokter Denny Prayoga juga. Pertanyaannya angka spontaneous distortion pasca curiga torsiotesis dengan high riding testis, namun masih ada refleks kremasternya itu bagaimana angka spontaneousnya? Dari hasil USG testisnya dokternya normal. Baik, terima kasih dok atas pertanyaannya. Dari pengalaman saya terkait dengan kalau untuk angka spontaneous distorsi itu saya belum menemukan dok ya angka persis persentasenya berapa kira-kira pada kasus yang seperti ini. Namun yang paling penting dari pertanyaan Dokter Denny itu adalah ternyata refleks remasternya masih positif serta yang paling penting adalah USG testis dokternya masih normal. Nah, apabila sudah ada USG testis dokternya normal, maka biasanya itu tidak perlu dilakukan untuk eksplorasi testis pada dugaan torsio testis. Akan kita observasi dan kita tunggu apakah dia akan detorsi sendiri ataupun ada perburukan dari kondisi pasiennya. Karena high reading sendiri kadang-kadang bisa terjadi misalnya pada kasus UDT letak tinggi misalnya. Dia dalam skrotum tapi dia tinggi letaknya. Kadang-kadang bisa kita curiga ini apakah ini suatu torsio ataupun bukan. Namun ada keluhan yang paling penting pada torsiotestis yaitu ada nyeri hebat yang muncul pada pasiennya. Nah, kalau ada nyeri hebat yang muncul masih di bawah 6 jam, USG-nya tidak ada dan lain sebagainya, maka kita harus lakukan dengan kecurigaan torsiotestis ya kita harus eksplorasi. Namun dengan adanya hasil USG testis dokter normal, menurut saya maka tidak perlu dilakukan eksplorasi dulu pada kasus yang ditanyakan ini. Baik, demikian dok. Menurut pendapat saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dokter Reza. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Indra Rizky juga dari Kepulauan Meranti. Ini pertanyaannya,
untuk akut skrotum pada torsiosistis, apakah waktu di pagi hari itu bisa mempengaruhi terjadinya torsiosistis, dok? Gitu, dok. Ya, baik. Pertanyaan menarik ya dok ya, karena sering kita jumpai pagi-pagi datang pasien ke UGD dengan keluhan nyeri pada skrotum, terutama anak. Apakah mempengaruhi ataupun tidak? Pada beberapa literatur dikatakan waktu sering terjadinya bisa malam, tengah malam, ataupun pada pagi hari. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhinya. Yang pertama, misalnya pada anak-anak yang yaitu misalnya dengan suhu yang dingin misalnya, terus testisnya bisa tarik ke atas pada saat malam hari. Kemudian apalagi apabila dia ada bell clapper lah istilahnya ya, jadi longgar tuh testisnya, maka ada kemungkinan terjadinya torsio pada testisnya. Jadi kadang-kadang sering terjadi pada pagi hari sehingga dia bangun, oh nyeri hebat yang bisa terjadi padahal nggak ada pencetus apapun sebelumnya. Kalau dikatakan apakah pasti terjadi pada pagi hari, belum tentu pada torsio. Torsio itu bisa terjadi pada waktu kapan saja. Namun kalau tanya apakah ada kasus, ada dan sering terjadi pada kasus biasanya pada saat pagi atau malam hari pasien datang ke kita. Baik, itu saja. Oke, terima kasih Dokter Reza. Ini sebenarnya banyak pertanyaan untuk Dokter Reza nih. Kita lanjut aja lagi dok ya. Ini banyak teman-teman yang bertanya ini seputar dengan torsiosistis. Ada lagi dari Abrar Risandi dan Erison J. Sipayu. Nah, pertanyaannya itu, apakah boleh dokter umum di puskesmas melakukan manual detection dan apakah perlu dilakukan pemberian anti nyeri? Kemudian yang dari Erison ini, dia dokter di perifer rencana ujuk, tapi perjalanan tidak dari untuk mencegah terjadinya nekrosis, apa kira-kira yang dapat kita lakukan sebelum pasien itu dituju? Gitu dok. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Letaknya jauh dari fasilitas kesehatan lain untuk prefer lebih daripada waktu golden periodnya, apakah boleh dilakukan eh, detorsi manual? Nah, sebenarnya detorsi manual ini kompetensinya lebih ke urolog ya. Namun ceritanya apakah di daerah yang nggak ada sama sekali untuk dilakukan, apakah boleh dengan perkiraan waktu tempuhnya yang jauh, apabila dilakukan juga ataupun tidak berhasil, kemungkinan tidak mempengaruhi uh, prognosis daripada pasiennya. Apabila tidak berhasil juga masih sama, apabila berhasil pun akan baik. Sebenarnya detorsi manual ini paling baik dilakukan dengan guiding USG paling baik, karena kita bisa sekalian melihat dengan Doppler ya, bisa kita melihat aliran darahnya apakah membaik atau tidak dengan kita lakukan detorsi. Secara persentase paling banyak itu kan torsio itu ke arah medial, sehingga kita bisa melakukan ke arah ke arah lateral kita detorsinya apabila mau dilakukan. Dengan pertimbangan apakah boleh apa tidak, kalau ditanya boleh apa tidak pada kondisi yang seperti ini, menurut saya sih boleh ya, karena kalau memang kita lakukan pun kalau gagal dengan waktu tempuh yang sudah di luar waktu golden periodnya, maka kemungkinan prognosisnya juga tidak akan membaik apabila gagal. Namun hanya apabila berhasil, maka dia akan memberi prognosis yang lebih baik kepada pasien. Baik, demikian pendapat saya terkait dengan hal ini. Apakah boleh diberikan anti nyeri pada pasien? Boleh diberikan anti nyeri. Karena nyeri sendiri merupakan, apabila kita sudah yakin ya bahwa itu sebuah suatu torsio, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan terkait uh, terkait torsio, maka anti nyeri bisa kita berikan karena kemudian kita tidak memerlukan pemeriksaan fisik lagi setelahnya ketika nyerinya sudah hilang. Oke, baik, demikian pendapat saya. Oke, terima kasih Dokter Reza Maulana. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Dokter Said Alvin Khalilullah, spesialis urologi. Yang pertama mungkin dijawab satu-satu aja dulu kayaknya ya, setiap pertanyaan. Yang pertama itu dari Ahmad Fauzi. Pertanyaannya, apakah pasien usia 65 tahun didiagnosa dengan batu ginjal ukurannya besar, tapi tidak ada keluhan, asimptomatik? Apakah kita lakukan intervensi atau bagaimana? Mungkin begitu dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Edi.
Jadi memang apa yang menjadi kekhawatiran kita pada pasien-pasien dengan batu ginjal, yang pertama kita harus tahu bahwa batu itu bisa menjadi sumber infeksi. Yang kedua, batu itu juga ketika dibiarkan dalam jangka waktu lama dia bisa mengganggu kidney function. Dan yang ketiga, batu itu akan menimbulkan inflamasi kronis pada mukosa epitelial ginjal. Nah, kalau inflamasi kronis itu bisa mengubah sel yang harusnya normal, epitelnya menjadi squamous yang pada akhirnya dia bisa mengalami metaplasia menjadi suatu keganasan. Jadi atas dasar pertimbangan penculik ke arah keganasan kemungkinan terjadi ya. Kemudian juga gangguan dari kidney function dan juga resiko infeksi, maka pada batu-batu ginjal yang ukurannya di atas 15 mili atau disertai dengan kondisi-kondisi lainnya, misalkan pasien-pasien dengan batu ginjal disertai dengan diabetes atau pasien-pasien batu ginjal dengan kadar asam urat yang terlalu tinggi atau resiko stone formation yang besar, maka itu sangat disarankan untuk dilakukan active stone removal. Namun pada kondisi-kondisi seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, pertanyaannya ada pasien usia sudah 65 tahun, ada batu ginjal mungkin, tetapi dia tidak punya keluhan apa-apa. Nah, itu balik lagi sebenarnya kepada pertimbangan-pertimbangan aspek klinis tadi. Tapi kalau kita saklek pada indikasi active stone removal, maka pasien itu sebaiknya dilakukan treatment dengan pertimbangan untuk mencegah kemungkinan ke arah batu itu bisa menjadi sumber infeksi, batu itu bisa menjadi gangguan fungsi ginjalnya di kemudian hari, atau batu itu bisa menyebabkan terjadinya keganasan pada pasien tersebut. Atau ada juga beberapa pertimbangan selama keluhan itu belum ada, ya berarti asimptomatik, kita bisa evaluasi secara berkala. Ya. Selama belum muncul keluhan, maka kita belum perlu melakukan intervensi. Namun pilihan opsi konservatif surgery itu belum ada dalam literatur. Mungkin itu Dr. Randy yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dr. Randy juga punya opsi lain atau dari senior-senior yang lain juga punya masukan. Mungkin dari Dr. Mauni atau Dr. Reza. Ya, terima kasih Dokter Said Alvin atas jawabannya. Ini karena banyak pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Dokter Said Alvin ya. Ini Siap, ada siap, Dok. pertanyaan dari Dokter Muhammad Bintang Iqbal, ini dari Sumatera Utara. Dia pernah dapat pasien anak-anak umur 11 tahun, didiagnosa katanya dengan batu saluran kemih. Kemudian apakah ada pengaruhnya dia sering minum susu coklat sehingga jadi faktor terbentuknya batu pada anak-anak ini? Begitu, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Bintang dari Sumatera Utara ya, Dok, tadi Dok ya. Iya, iya. Ya, baik Dokter Bintang, salam kenal. Senang Anda bisa hadir secara online di sini. Jadi sebenarnya Dokter Bintang kalau kita lihat stone formation atau stone etiologi itu kan 70% tadi kita sudah diskusi penyebabnya adalah diet. Diet yang sangat mempengaruhi terutama itu animal protein. Jadi kita tahu bahwa susu ini salah satu animal protein. Maka memang konsumsi susu rutin dalam jangka waktu lama artinya high animal protein intake. Jadi mungkin dia berpotensi untuk mengalami rekarensi. Nah, namun kalau kita bicara masalah coklat, nah coklat ini kan sebenarnya memiliki kandungan oksalat. Ya, oksalat itu juga merupakan suatu prekursor batu ketika dia bisa berikatan dengan kalsium. Jadi memang apa yang dikonsumsi oleh anak tersebut sebenarnya high risk for recurrency stone formation. Jadi memang baiknya konsumsi itu dikurangi karena animal protein dari susu dan juga oksalat yang dikonsumsi secara rutin dari coklat. Apalagi kalau misalkan pada anak tersebut dia mengurangi konsumsi-konsumsi sitrat ya seperti pada buah-buahan dan sayur, maka tidak ada inhibitor sama sekali yang bisa mencegah ikatan antara oksalat dengan kalsium itu sendiri ya. Pada akhirnya maka kristal-kristal kalsium oksalat sangat besar potensinya untuk terbentuk yang pada akhirnya akan terbentuk batu. Jadi memang sebaiknya pada anak tersebut sudah bisa kita edukasi untuk mengurangi konsumsi susu, terutama animal protein tadi ya. Bukan tidak boleh tapi dikurangi konsumsinya dan juga makanan-makanan yang mengandung coklat karena memiliki kadar oksalat. Demikian, Dr. Andy. Iya, terima kasih Dokter Said Alvin. Mudah-mudahan jawabannya dapat memberikan pencerahan untuk bintang ya di Sumatera Utara.
Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Dr. Said Alvin. Ini dari Muhammad Arif Kurniawan. Pertanyaannya itu, apakah medical expulsive therapy ini hanya untuk batu ureter saja atau bisa untuk batu ginjal atau batu empedu juga bisa? Itu Dr. Alvin. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Arif atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk batu empedu memang itu kita berbeda ya mungkin ya mungkin dari aspek pembelajaran kompetensi mungkin kita tidak bidang kita di batu empedu, jadi memang saya tidak bisa menjawab apakah ada medical expulsion therapy pada batu empedu. Namun pada topik kali ini medical expulsion therapy memang kita khususkan pada urinary stone disease, jadi pada batu-batu saluran kemih. Dan medical expulsion therapy itu memang hanya dikhususkan pada batu ureter. Jadi pada batu ureter, terutama angka keberhasilannya besar sekali pada batu ureter distal. Jadi kalau pada batu ginjal itu memang tidak medical expulsion therapy, beda lagi pengelolaannya. Eh, Kita sangat bergantung dari ukuran dari batu ginjal, lokasi ya. Batu ginjal itu berada di kalix superior ya atau upper pole ya atau mungkin dia di lower pole di kalix inferior atau bisa di pilum. Dan juga densitasnya. Jadi mungkin itu, jadi medical infusion therapy itu memang hanya dikhususkan pada batu ureter dan juga angka keberhasilannya akan sangat tinggi ketika batu ureter itu berada di batu ureter distal, Dr. Randy. Demikian dong. Ya, terima kasih Dr. Said Alvin. Mudah-mudahan jawabannya ini bisa lebih jelas ya untuk Dr. Muhammad Arif Kurniawan. Kemudian ada pertanyaan dari Ade Juanda ini kepada Dr. Mauni. Saya pernah dapat kasus saat di IGD katanya. Ini pasien retensi urin riwayat batu kandung kemih. Dipasang kateter gagal. Pada saat dipalpasi di pangkal penis teraba keras, curiga ada batu. Kemungkinan apakah batu itu yang jadi kemungkinan ini menyebab gagalnya terpasang kateter? Mohon advice dan penanganannya. Gitu Dokter Moni. Baik, terima kasih ya. Ini batu batu kandung kemih ya yang diajukan pertanyaan oleh Dr. Ade Juanda ya. Ya, ini bisa kita lakukan dengan penambahan jalurasi ya, dan kemudian kita coba melakukan pushback ya, pushback batu uretra ke arah kandung kemih. Ya, jadi kalau ya jangan dilakukan pemasangan kateter ulang karena tindakan dilakukan berikutnya adalah dilakukan fungsi suprapubik atau sistostomi. Untuk batu pada kandung kemih ya biasanya ukurannya terlalu besar itu jarang menyebabkan obstruksi ya pada saat pemasangan kateter ya. Tapi apabila batunya terlalu besar ya sehingga menyebabkan obstruksi pada bladder neck, ini kita juga bisa lakukan pemasangan kateter, melakukan tindakan ya untuk penanganan pertamanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih pada Dr. Moni atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari Dr. Irfan Syah. Ini senior saya ini. Ini Dr. Irfan Syah bertanya, apakah dokter di puskesmas atau dokter di IGD di rumah sakit daerah boleh melakukan fungsi suprapubik? Kalau boleh, tolong dijelaskan tekniknya. Itu Dokter Muni. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah GP berkompeten untuk menggunakan USG mendiagnosa batu saluran kemih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini Dr. Muhammad Arif Kurniawan ya mengenai pernah memasang
kateter dengan kondisi full blast tetapi urin tidak bisa keluar padahal sudah dipasang sampai ke ujung percabangannya. Kira-kira kondisi apa saja yang membuat pemasangan kateter yang menyebabkan urin tidak mengalir ya. Nah, jadi ini biasanya pada kasus BPH ya. Nah, karena pada uretra posterior itu lumennya lebih besar sehingga apabila kita lakukan pemasangan kateter dengan ukuran 18 Frank itu sering melingkar di situ ya. Jadi kateternya itu kateter tipnya tidak masuk ke dalam kandung kemih ya. Jadi dia melingkar ya, melingkar di uretra posteriornya sehingga uh, ujung dari kateter atau sampai batasi kateter itu masuk sampai ke distal penis, tetapi urin tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Karena tipnya itu tidak sampai ke kandung kemih, ya. Jadi tidak ada urin yang keluar. Nah, sehingga pada kasus seperti ini direkomendasikan untuk dilakukan pemasangan kateter 18 Frank dengan curve tip ya atau cut tip. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Irfansyah, apakah Dr. IGD Puskesmas melakukan fungsi suprapubik? Ya boleh ya, lakukan fungsi suprapubik. Tekniknya secara singkat, yang teman-teman juga sudah tahu, mungkin kita review saja. Ya ketika full blast ya atau distended suprapubik ya yang kita lakukan, kita identifikasi simfisis pubis, kemudian kita lakukan fungsi di atas simfisis pubis 2 atau 3 jari di atas simfisis pubis. Kemudian kita perhatikan apakah urin keluar atau tidak. Apabila setelah urin keluar kita sambungkan dengan infuset ya untuk kemudian kita alirkan urinnya. Kemudian kita catat juga inisial urinnya berapa ya, warna urinnya kita pastikan pada regio suprapubiknya tidak distensi lagi ya. Apabila masih distensi berarti fungsi suprapubiknya tidak berhasil ya. Nah, itu harus kita evaluasi sampai urinnya benar-benar keluar semuanya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dokter Moni atas jawabannya dari pertanyaannya Dokter Irfansyah. Mungkin Dokter Irfansyah bisa ngajari Dokter IGD di Rumah Sakit Abdia ini untuk fungsi suprapubik. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan untuk Dokter Said Alvin. Ini dari Ahmad Fauji, mungkin lebih tepatnya ke Dokter Said Alvin ini. Apakah GP berkompeten untuk menggunakan USG untuk mendiagnosa batu saluran kemih? Sama satu lagi ini mungkin pertanyaan titipan untuk Dokter Said Alvin juga ini ada satu pertanyaan, gimana sih kita bedainnya ini kolik renal atau kolik abdomen? Kadang-kadang GP ini susah membedakan antara kolik renal dengan kolik abdomen. Jadi kadang-kadang pasien kolik renal itu dikonsultasikan ke penyakit dalam karena dikira ini dispepsia atau apa gitu. Jadi tips dan triknya untuk membedakan, oh ini kolik renal, oh jadi dikonsulnya ke urologi bukan ke penyakit dalam. Mungkin gitu, Dokter Said Alvin. Baik, terima kasih Dokter Randy. Ini kayak Dokter Randy nanya pertanyaan ke saya pre-ASES seperti ini. Ini bisa tambah jaga saya kalau nggak bisa jawab nih nanti jadi lagi. Iya, yang pertama terima kasih Dokter Irfansyah tadi, ini juga senior saya nih. Jadi terkait dengan Dr. Ahmad Fauzi ya tadi yang untuk ultrasonografi ya. Jadi memang ultrasonografi itu salah satu fasilitas pemeriksaan penunjang pada batu saluran kemih. Nah, sebagai seorang dokter umum, tentu memang penggunaan ultrasonografi bukan suatu kompetensi yang levelnya 4. Jadi itu hanya sebagai kompetensi tambahan. Jadi boleh saja dokter umum menggunakan USG, jadi bisa apa itu menjadi suatu kompetensi tambahan, tapi karena ini bukan memang kompetensi utama, jadi itu memang tidak menjadi keharusan atau tidak menjadi kewajiban atau memang tidak bisa dijadikan sebagai acuan penggunaan USG karena memang bukan suatu kompetensi utama. Tapi apabila mampu ya itu hanya dianggap sebagai kompetensi tambahan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan membedakan antara kolik renal dan kolik abdomen. Ini memang sebenarnya hal yang sangat challenging bagi kita sebagai seorang GP untuk menentukan sesuatu
abdominal discomfort atau mungkin flank pain, lowing pain ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien dengan low back pain juga dengan gangguan dari HNP, spondylosis dan lain-lain sebagainya juga bisa menimbulkan keluhan tidak nyaman pada pinggang. Jadi mungkin yang bisa dapat kita ambil acuan adalah nyeri kolik renal atau flank pain yang disebabkan oleh urinary calculi atau batu saluran kemih itu paling umum sifatnya itu kolik ya, artinya dia hilang timbul ya ketika nyeri sangat hebat bahkan pasien sampai berguling-guling ya. Nah, itu juga kadang-kadang karena sudah nyeri sangat hebat akan muncul refleks rangsangan pagal juga disertai dengan mual muntah. Nah, kadang-kadang untuk membedakannya mungkin kita bisa juga menggunakan stone score tadi. Jadi kita lihat ada nggak gangguan dari berkemih pasien tersebut. Terutama kita bisa melakukan pemeriksaan urinalisa, kita lihat ada nggak eritrosituria. Nah, ketika ada eritrosituria, maka kita sangat menguatkan diagnostik kita ini kepada gangguan nyeri pinggang yang disebabkan oleh flank atau urinary calculi. Nah, sementara abdominal discomfort ya seperti dyspepsia misalkan itu kan sangat bergantung dari type-nya sebenarnya. Kalau misalkan dyspepsia like ulcer, maka keluhan yang dominan adalah nyeri di suprapubik. Nyeri di ulu hati. Nah, jadi yang dominan seperti rasa terbakar dan nyeri yang bersifat menetap gitu kan. Terutama di stimulus pada saat menggunakan makanan-makanan yang menyebabkan sekresi asam lambung meningkat atau seperti nyeri dysmotility. Jadi dia seperti nyeri yang nggak nyaman, abdominal discomfort, perutnya seperti kembung, nggak enak. Nah, kemudian juga atau bisa juga tipe mix keduanya, nggak enak perut atau nyeri ulu hati. Nah, itu mungkin lebih mengarah kepada rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh kolik abdomen atau mungkin bisa juga kolik abdomen misalkan disebabkan oleh kolelithiasis. Maka nyeri yang dominan adalah nyeri pada kanan atas ya, bahkan bisa menjalar sampai ke bahu atas. Nah, sementara pada kolik renal ya, terutama pada nyeri di batu ureter itu justru nyerinya menjalarnya sampai ke inguinal ya atau skrotum atau pada labia pada wanita atau bahkan sampai ke ujung penis. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan bagaimana membedakan antara kolik renal dan kolik abdomen, Dokter Eni. Ya, terima kasih Dokter Alvin atas jawabannya. Mungkin ini jadi lebih jelas lagi untuk teman-teman cara membedakan kolik renal ataupun kolik abdomen. Jadi mungkin di IGD jadi lebih tepat sasaran. Oh, ini lebih ke kolik renal. Jadi pasien lebih terarah gitu. Oke, karena keterbatasan waktu kita dan pertanyaan yang ya alhamdulillah antusiasme dari para peserta juga cukup baik. Karena keterbatasan waktu ini mungkin kita sudahi sesi diskusi pada pagi ini. Terima kasih kepada para speaker, kepada para peserta atas partisipasinya. Saya tutup sesi diskusi ini, kemudian saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita yang telah membawakan materi dengan sangat baik dan tentunya memberikan kita insight-insight baru untuk menangani pasien-pasien baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Dan terima kasih juga kepada moderator yang sudah memimpin jalannya diskusi. Kembali saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk masuk melalui akun Pelataran Sehat dan mengerjakan setiap langkahnya, dimulai dari pretest, dan post-test yang dapat dikerjakan hingga pukul 12 dini hari nanti. Diharapkan peserta juga meninggalkan feedback untuk sebagai masukan untuk acara kita pada hari ini. Kemudian untuk para peserta kami harapkan bagi yang memungkinkan untuk menyalakan kamera agar kita dapat mengadakan sesi foto bersama. Mungkin nanti akan saya pimpin untuk pengambilan fotonya. Boleh dinyalakan terlebih dahulu, dokter, kameranya. Oke, baik. Mari bersama-sama kita nyalakan kameranya agar kita dapat mengambil foto bersama sebagai bentuk dokumentasi untuk acara kita pada hari ini. Oke, baik.
Baik, saat ini kita sedang proses mengambil foto. Diharapkan kepada seluruh teman sejawat untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Sebelum acara ini kita tutup, kami sangat mengapresiasi seluruh peserta yang telah dapat hadir pada acara pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan menghidupkan sesi diskusi pada hari ini. Akan ada 3 orang penanya yang beruntung yang akan dihubungi oleh panitia secara langsung untuk pemberian merchandise dari Uplift. Baik, kami sangat menantikan kehadiran seluruh teman sejawat, baik dokter umum serta dokter spesialis di acara Aceh Urologi Meeting yang akan dilaksanakan pada bulan 11 tahun ini, dan kami sangat menantikan pula kehadiran seluruh peserta kembali di acara Uplift selanjutnya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta beserta sponsor. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.